wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini telah datang tamu saya yang bernama Muhammad Sahrul, salah satu mahasiswa di universitas salah satu di Jogja, yaitu Universitas apa, Bang? Saya berkuliah di Universitas Sistemik Akakom Yogyakarta. Nah, sudah semester berapa, Bang? Sekarang saya memasuki semester 5. Nah, semester 5. Ya, di sini saya akan mewawancarai Abang Sarul ini dengan tema problematika pembelajaran daring pada mahasiswa. Jadi yang saya mau tanyakan ini ya, Bang, apa sajakah kendala yang Abang alami selama kuliah daring ini gitu? Menurut saya, salah satu kendala yang paling sering saya alami saat kuliah daring itu berupa masalah jaringan internet. Di mana tempat saya di daerah saya nih sulit mendapatkan jaringan internet, apalagi di saat mati lampu misalnya kan. Jaringan itu benar-benar hilang atau tidak ada dan nggak bisa mengakses apapun. Yang kedua adalah membagi waktu yang dimana mau kuliah daring dan membantu kedua orang tua juga, seperti mengerjakan pekerjaan rumah, membantu orang tua di kebun, atau menjaga adik misalnya kan. Dan yang ketiga itu masalahnya ada di kota. Paket internet yang dimana aplikasi yang digunakan perkuliahan daring sering kali menggunakan Zoom, dimana aplikasi ini sangat boros memakan data internet, dan bantuan kuota dari pemerintah juga tidak cukup atau juga lelet dalam membantu perkuliahan daring ini. Nah, jadi seperti itu ya, Bang ya, banyak sekali kendala yang harus Abang alami untuk mengikuti perkuliahan setiap harinya gitu ya. Jadi memang kita sebagai mahasiswa ini harus pintar-pintar gitu kan, bagaimana kita harus bisa gitu mengatasi kendala kita itu sendiri. Jadi pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang harus berperan aktif, mahasiswanya atau dosennya gitu? Menurut saya dalam perkuliahan daring saat ini dua-duanya sangat berperan aktif, karena perkuliahan akan menjadi efektif apabila seorang dosen menyampaikan materi secara rinci, jelas, dan mahasiswa mampu memahami apa yang disampaikan dosen, dan mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan antusias. Begitu. Oh, begitu ya, Bang ya. Berarti harus sama-sama berperan aktif ya, Bang ya, agar perkuliahannya menjadi lancar gitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, kapan sih Abang menyisihkan waktu Abang bekerja itu dan mengerjakan tugas itu kapan gitu? Saya membagi waktu saya dalam kuliah bekerja membantu orang tua. Terkadang tidak tentu, bisa siang atau malam. Karena pagi biasanya membantu pekerjaan rumah dan membantu pekerjaan di ladang. Jadi waktunya tidak tentu dan harus disempat-sempatkan agar tugas siap dan pekerjaan rumah siap dan ladang juga siap. Berarti harus pandai membagi waktu, gimana kita harus membagi waktu pekerjaan rumah, ladang, dan tugas kuliah kita itu sendiri gitu ya, Bang ya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sih Abang mau mengikuti perkuliahan online pada saat ini gitu? Ya, karena salah satu kewajiban saya sebagai mahasiswa, dan hampir semua kampus melakukan pembelajaran daring dan harus mengikutinya secara baik, karena situasi yang saat ini sehingga belum bisa untuk mengikuti pelajaran tatap muka. Oh, begitu ya, Bang ya. Baru pertanyaan selanjutnya, di mana sih Abang melakukan perkuliahan daring Abang gitu? Di tempatnya gitu, di mana gitu? Saya sering melakukan perkuliahan daring saya lebih seringnya di rumah. Apabila di rumah lagi jelek jaringan atau gangguan jaringan, saya biasanya pergi ke Telkom atau warnet untuk mendapatkan jaringan yang bagus agar saya bisa ikut
agar saya bisa ikut berpartisipasi dalam perkuliahan online. Dan terkadang saya juga ikut teman-teman saya nongkrong di kafe atau tempat lainnya, sehingga saya bisa mendapatkan wifi untuk mengikuti perkuliahan secara daring. Bikin dulu Bang Wan. Selanjutnya Bang, bagaimana perkuliahan online ini efektifkah menurut Abang? Menurut saya perkuliahan online ini sangat kurang efektif dikarenakan nggak semua pelajaran dari dosen bisa melalui virtual. Terutama itu mata kuliah yang ada praktiknya, yang kita harus diajari dosen secara langsung. Dan dalam virtual ini kita memiliki keterbatasan dalam berdiskusi pada dosen, teman, atau senior lainnya. Memang sebaiknya kita harus kuliah dengan tatap muka, di mana kita bisa belajar lebih serius bila bertatap muka langsung, dan kita bisa memiliki kesempatan yang luas untuk menuntut ilmu maupun secara langsung ataupun sendirinya. Oh, berarti kurang efektif lah menurut Abang ini ya. Lebih efektif apabila kita bertatap muka, jumpa dosen, jumpa kawan. Jadi di situ kita bisa berdiskusi gitu ya. Kita bisa bertanya jawab gitu, soal jawab, mengkritik dan memberikan saran gitu ya kan, apa makalah atau presentasinya. Jadi ya pertanyaan selanjutnya, jadi menurut Abang ini ya, enakan kuliah daring atau tatap muka gitu? Menurut saya ya tentu saja lebih enak tatap muka ya, karena kesannya juga beda, rasanya juga beda. Yang tadinya harusnya jumpa teman-teman, dosen, dan kawan-kawan secara langsung, saat ini tidak bisa secara langsung ya. Dan kita tidak bisa saling bertukar pikiran atau memaksimalkan perkuliahan yang kita dapat gitu. Jadi begitu ya Bang ya. Jadi yang pertanyaan selanjutnya, mengapa perkuliahan online ini masih lanjut dilakukan pihak kampus, padahal banyak mahasiswa yang sudah berdemo gitu? Karena pemerintah juga belum mengizinkan tatap muka, karena kondisi saat ini yang sangat tidak baik, karena penyebaran COVID-19 yang semakin tahun semakin luas dari semua kalangan. Jadi pemerintah juga tidak bisa mengambil resiko untuk mengizinkan kuliah tatap muka yang kemungkinan bisa menyebabkan mahasiswa terkena COVID-19. Jadi untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini, COVID-19 ini, pemerintah belum mengizinkan mahasiswa untuk bertatap muka gitu, walaupun kita menjalankan prokes itu sendiri gitu ya Bang ya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih penyebab terjadinya kuliah daring hingga saat ini gitu Bang? Penyebabnya juga karena disebabkan munculnya wabah virus corona atau COVID-19 yang sampai saat ini belum juga ada titik terangnya, yang dimana pihak elit memanfaatkan apa yang sedang terjadi demi meraup keuntungan pribadi mereka, sehingga sampai sekarang ini ya belum jelas juga gimana keadaan negara kita sampai saat ini, yang tadinya negara lain sudah bisa merayakan kebebasan atas wabah virus, sekarang negara kita masih menghadapi pandemi ini, masih dilanda dengan virus corona ini ya Bang ya. Begitu memang si negara kita, kalau kita bilang ini lebih mementingkan dirinya sendiri, apalagi kaum elit ini yang dimana mereka bisa mengorbankan orang lain hanya untuk meraup keuntungan pribadi mereka gitu ya Bang ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah Abang mempercayainya adanya virus corona ini atau COVID-19 itu sendiri begitu Bang? Ya saya pribadi mempercayainya, karena sudah banyak juga korban yang berjatuhan, dan virus ini juga sudah menyebar di negara-negara lain. Virus ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan serangan bagian pernapasan kita, dan kepekaan terhadap rasa menjadi hilang, dan indera penciuman kita juga menjadi hilang. Jadi begitu gejala-gejala yang akan dialami apabila seseorang akan terkena virus dari COVID-19 itu ya Bang ya.
Oke, pertanyaan terakhir. Dampak COVID-19 yang abang alami dalam perkuliahan itu apa gitu, Bang? Dampak COVID-19 yang saya alami selama perkuliahan secara psikologis mempengaruhi kejiwaan mahasiswa karena perubahan sistem pembelajaran yang tadinya tatap muka menjadi sistem daring. Jadi ketidaksiapan saya sendiri mau tidak mau mengikutinya. Hal-hal ini mengharuskan saya beradaptasi kebiasaan baru yang dapat menimbulkan stres. Minimnya aktivitas yang dilakukan di rumah, susahnya kuliah daring, begitu lulus semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena kondisi perekonomian di Indonesia yang merosot sangat tajam. Jadi seperti itu, Bang, dampak dalam perkuliahannya itu melingkupi psikologis, membuat jadi mahasiswa itu stres sendiri gitu ya, Bang ya. Oke, terima kasih, Bang, sebagai narasumber saya, Abang Muhammad Sarul. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini dari semua problematika yang sudah dibahas di wawancara barusan tadi, bisa kita simpulkan bahwa banyak kendala-kendala yang harus dihadapi mahasiswa. Akan tetapi, mahasiswa harus bisa cari solusinya sendiri. Karena kewajiban mahasiswa juga harus mengikuti semua perkuliahan daring agar perkuliahan menjadi lancar dan efektif, walaupun tak seefektif tatap muka. Tetapi kita harus berpikir lebih positif dan bersyukur. Apa yang kita jalani belum tentu orang lain bisa jalani. Jadi seperti itulah kesimpulannya. Saya Ilham Kurniawan dan Saya Muhammad Sarul undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.